Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono dan di video kali ini kita akan belajar Excel. Nah, di sini saya akan membuat sebuah studi kasus. Saya akan menghitung umur karyawan, kemudian masa kerja karyawan, kemudian tanggal pensiun dan juga sisa waktu sebelum pensiun. Baik, saya akan membuat tabel. Saya mulai dari sel A3. Saya buat nomor, kemudian nama karyawan, kemudian tanggal lahir, berikutnya tanggal mulai bekerja, kolom berikutnya umur, kemudian masa kerja, berikutnya yaitu tanggal pensiun dan sisa waktu hingga pensiun. Oke, ini saya akan rapikan dulu kolom-kolomnya, ukurannya supaya terlihat semua. Oke, ini tarik juga. Masa kerja, oke, tanggal pensiun, kemudian sisa waktu pensiun. Oke, nomor 1 saya akan buat sampai 5 ya. 45. Oke, saya buat ke tengah. Berikutnya nama karyawan saya akan awali dengan Alexander Paige. Kemudian nama pendekar ya, Angling Dharma. Kemudian Wiro Sableng. Berikutnya siapa nih? Dado Ngawu. Entah pendekar entah siapa nih. Terakhir mungkin saya buat ini, Arya Kamandanu. Nah, nggak tahu saya nama itu benar atau salah. Itu yang saya ingat. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita akan awali dengan buat tanggal ya. Jadi kalau misalkan kita buat tanggal 8 garis miring tanggal 6 gitu ya. Bulan 6, kemudian misalkan 1980. Enter. Oke. Kemudian yang kedua saya buat tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 19 bulan 4 tahunnya 1985. Kemudian untuk Wiro Sableng kita buat tanggal 20 misalkan ya bulan 3 tahunnya misalkan anggaplah masih muda 92 misalkan. Nah gitu ya. Kemudian Dado Ngawu kita buat dari tanggal 15 misalkan bulan 5, kemudian tahunnya misalkan ini tahunnya yang udah tua ya 70 gitu. Nah, Arya Kamandanu kita buat misalkan tanggalnya 30, tanggal 30 bulan 9 misalkan tahunnya 1975 misalkan. Oke. Pastikan penulisan tanggalnya benar ya di Excel. Kemudian kita akan masukkan tanggal mulai bekerja. Nah, misalkan ini tanggal 1 bulan 6 tahun 2025. 2005 misalkan. Kemudian yang ini mulai bekerjanya misalkan tanggal 1, kita ketik 1 gini ya, bulan 5 gitu ya, tahunnya misalkan 2012 gini. Berikutnya misalkan tanggal 1 bulan 8 tahunnya 2016 misalkan ya. Boleh ditulis lengkap atau tulis 16 saja gitu ya, gini. Nah, kemudian yang ini karena dia sudah lama nih, misalkan kita buat 1 bulan 9 tahunnya misalkan tahun 2000. Nah, tahun 2000 mulai bekerja. Oke. Yang ini mungkin tanggal 1 bulan 4 tahunnya misalkan tahun 1995. Nah, oke, sekarang kita akan mulai untuk mendapatkan umur karyawan berdasarkan tanggal lahirnya. Di sini kita akan menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi dateDiff dan fungsi date. Nah, untuk umur kita menggunakan dateDiff ya, di mana fungsi dateDiff itu digunakan untuk menghitung perbedaan antara dua tanggal dalam berbagai unit seperti tahun, bulan, dan hari.
Nah, kita akan cari tahu umur si Alexander Paijo itu berapa tahun gitu. Berarti sama dengan date div gitu ya, buka kurung. Nah, formatnya ini adalah tanggal awalnya ya, berarti tanggal lahir. Kemudian pakai titik koma karena komputer saya menggunakan format Indonesia. Sesuaikan saja kalau di komputer kalian pakai koma ya. Kemudian tanggal hari ini kita bisa masukkan today, buka kurung tutup kurung, titik koma. Nah, di sini kita mau dapatkan dalam format apa nih? Kalau misalkan dalam tahun pakai Y tutup kurung. Nah, kemudian supaya atau begini dulu lah, saya enter. Nah, ini dapat 43. Cuman kita ingin ada 43 tahun gitu ya. Berarti kita modifikasi saja rumusnya. Ditambahkan di paling akhir pakai simbol dan begini, kemudian tanda petik spasi tahun. Tutup lagi. Nah, gini ya. Enter. Nah, kita tinggal tarik. Jadi kita sekarang sudah tahu umurnya berapa sih gitu. Oh, si Alexander Paijo 43 tahun, Angling Dharma 39 tahun, ini Dadung Awuk sudah 54 tahun, dan Arya Kamandano 48 tahun. Oke, rumusnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan masa kerja. Nah, masa kerja ini saya akan tampilkan hasilnya misalkan dalam tahun, bulan, dan hari. Nah, caranya tetap menggunakan fungsi dateDiv ya. Jadi sama dengan dateDiv, buka kurung, kemudian saya menggunakan tanggal mulai bekerja, titik koma. Nah, sampai hari ini juga berarti today, titik koma. Saya akan tampilkan dalam format tahun dulu. Nah, jadi nanti menggunakan kombinasi ya, dan spasi, dan tanda petik baru spasi tahun. Kemudian kita bisa tambahkan spasi gini ya, tanda petik lagi, kemudian dan lagi, kita ulangi lagi dateDiv ya, kemudian buka kurung, tanggal mulai bekerja atau D4, titik koma, today, buka kurung tutup kurung, titik koma. Nah, di sini saya akan isi dengan YM. Nah, YM ini berfungsi untuk mendapatkan bulan ya, nilai selisih bulan dengan mengabaikan tahunnya karena tahunnya sudah dihitung di sini. Berarti YM, kemudian tanda petik tutup kurung, saya kasih lagi dan tanda petik spasi bulan, tanda petik lagi pakai dan lagi. Saya akan cari berapa hari sisanya lagi ya. Berarti pakai dateDiv lagi, buka kurung, tanggal mulai bekerja atau D4, titik koma, today, buka kurung tutup kurung, titik koma lagi. Nah, untuk mendapatkan sisa hari dengan mengabaikan tahun dan bulannya pakai MD ya, gitu. Tanda petik tutup kurung, pakai dan lagi, tanda petik spasi hari. Nah, tanda petik. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan masa kerjanya itu sudah berapa tahun sampai batas ini, kemudian berapa bulan sisanya, misalkan misalnya 2 bulan gitu ya, untuk kemudian berapa hari juga ya. Tekan enter. Nah, hasilnya begini. 18 tahun 11 bulan 25 hari. Ini ada terlalu dempet ya. Kita edit sedikit di bagian bulan, kasih spasi. Nah, enter. Oke. Jadi masa kerjanya si Alexander Paijo itu sudah 18 tahun dari tahun 2005 ya. 18 tahun, 11 bulan, 25 hari. Kita tarik saja, kopikan ke bawah. Oke. Temu ya. Ini. Kalau Anda nggak percaya bisa dihitung sendiri sampai hari ini ya. Hari ini adalah tanggal misalkan di sini saya masukkan hari ini tanggal berapa nih? Oh, 26 Mei ya. Oke. Kemudian tanggal pensiun. Nah, kalau tanggal pensiun ini kita misalkan aturannya pensiunnya di umur 60, anggaplah 60 ya. Berarti kita akan menambahkan nilai tahunnya saja. Tambahkan 60. Nah, di sini kita menggunakan fungsi date. Jadi fungsi date ini digunakan untuk menggabungkan nilai tahun, bulan, dan hari ya, yang diberikan menjadi sebuah tanggal yang valid dalam format Excel gitu. Nah, jadi fungsi ini juga biasa digunakan untuk
menambahkan tahun, bulan ataupun hari ya dari sebuah tanggal. Ya, di sini dari tanggal lahir ini kita akan tambahkan tahunnya saja dengan 60. Berarti sama dengan rumusnya ya, date buka kurung gitu ya. Kemudian kita buat pakai year. Kemudian dari tanggal ini dari C4 berarti tanggal lahir ya. Dari C4 tutup kurung. Nah, inilah yang akan kita tambahkan dengan 60. Jadi tambah dengan 60 ya. Kemudian titik koma, baru kita tentukan bulannya. Mon buka kurung, dari sini bulannya nggak berubah ya. Kemudian harinya atau tanggalnya pakai D buka kurung, tetap C4 tutup kurung. Nah, jangan lupa tutup kurungnya satu lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah tahu nih tanggal pensiunnya si Alexander Paijo itu kapan gitu. Dia akan pensiun di tanggal 8 Juni 2040 ya. Nah, ini sudah sebentar lagi yang Dadung Awu ya. Berarti sekitar 5 tahun lah ya, atau 6 tahun. Nanti kita lihat. Kita kalau ngitung segini perkiraan kan bingung ya, maka kita harus pakai fungsi atau rumus di Excel. Nah, sekarang kita hitung nih sisa waktu hingga pensiunnya itu masih berapa tahun dia ya. Caranya ini pakai dative lagi. Sebenarnya hampir sama dengan yang menghitung masa kerja ya. Cuma nanti ada beberapa yang kita ubah. Nah, kalau mau copy paste juga silahkan, tapi saya akan ketik manual saja. Sama dengan dative buka kurung ya. Ini kita, kalau tadi kita klik di bagian tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, sekarang kita balik today dulu. Karena kita akan menghitung mulai hari ini gitu ya. Today titik koma sampai kapan nih? Sampai tanggal pensiunnya. Nah, G4 koma baru di sini Y kurung dan petik spasi tahun spasi tanda petik, kemudian dan lagi dative buka kurung today, kemudian titik koma tanggal pensiun titik koma. Kita ingin mendapatkan sisa bulan dengan mengabaikan tahunnya, berarti YM ya, YM terus bukan tutup kurung ya, YM. Oke, tutup kurung dulu dan petik spasi bulan spasi petik dan dative, kemudian buka kurung today, tutup kurung titik koma, klik di tanggal pensiunnya, kemudian kita ingin menampilkan harinya, berarti MD tutup kurung ya, dan petik spasi hari. Nah, dengan rumus ini kita nanti tahu sisa waktu hingga pensiunnya itu berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Kita enter. Nah, jadi sisanya adalah 16 tahun, 0 bulan, 13 hari. Jadi masih bisa bekerja sampai 16 tahun ke depan ya si Alexander Paijo. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, oke. Berarti sekarang kita tahu ya, Dadung Awu itu 5 tahun lagi, 5 tahun 11 bulan 18 hari lagi dia pensiun gitu. Oke ya. Seperti itu. Sekarang tinggal kita rapikan saja, kita tambahkan border all, kemudian kita bisa tambahkan shading di sini, arsiran misalkan seperti ini, mungkin kita tebalkan. Nah, seperti itu. Kalau format tanggalnya mau dirubah juga nggak masalah sih. Ini mau dirubah misalkan jadi format tanggal ya, date-nya, atau dari sini kita cari. Nah, format date kan ini banyak nih, misalkan gini. Tapi kalau misalkan jadi tanda pagar gini, ini tinggal dilebarin aja kolomnya. Nah, itu ya. Jadi itu tidak mempengaruhi hasil
perhitungan rumus kita ya, nggak masalah. Oke. Oh, kurang lebar lagi. Nah, seperti itu. Tapi ini tanggalnya masih tanggal dalam format English ya. Kita rubah jadi format Indonesia. Jadi di sini kita rubah jadi Indonesia. Oh, ini mana Indonesia gitu. Kita pilih ini. Nah, ini juga sama ya. Cari yang Indonesia. Mana Indonesia? Nah, ini Indonesia, cari yang ini. Oke. Ya, seperti itu. Kalau mau dibuat rata kiri juga silahkan saja, nggak masalah. Ini juga sama, mau dibuat rata kiri atau rata tengah juga silahkan saja, nggak masalah. Oke, jadi perhitungannya tidak berpengaruh dan dengan menggunakan rumus itu kita bisa dengan mudah mengetahui berapa umur karyawan, berapa masa kerjanya, kemudian tanggal pensiunnya kapan, dan sisa waktu hingga pensiunnya kapan. Oke, seperti itu. Oh ya, mungkin ini perlu saya kopikan ya, supaya rumusnya bisa ini saya copy. Tekan di sini aja ya. Tuh biar kelihatan. Kemudian yang ini tanggal pensiun. Copy ya. Saya letakkan di sini tanggal pensiun. Oke. Kemudian untuk menghitung masa kerja, ini saya kopikan juga. Saya letakkan di sini. Dan untuk mencari umur tadi, ini saya copy saja. Oke. Sini untuk menghitung umur, yang ini tadi umur ya, lengkap aja umur lah. Kemudian masa kerja ini untuk tanggal pensiun, yang ini untuk sisa waktu hingga pensiun. Oke. Nah, seperti itu rumusnya ya. Kalau yang masih bingung bisa di screenshot lah. Cuman nama-nama sel ini C4 ini bisa saja berubah tergantung dari tabel kalian masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.